Hello Terzo Lovers, kembali lagi di channel Terzo TV. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja petasan, tapi lebih tepatnya itu ya sejarah, cara kerja dan yang lain-lainnya lah. Tapi jujur saya juga belum tahu sejarah petasan itu kayak gimana. Tapi kalau soal cara bikinnya adalah ilmu sedikit. Sombong amat. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama langsung masuk ke sejarah petasan. Sejarah petasan bermula dari Cina. Sekitar abad ke-9, seorang juru masak secara tak sengaja mencampur 3 bahan bubuk hitam atau black powder, yakni garam peter atau kalium nitrat, belerang atau sulfur, dan arang dari kayu karkol yang berasal dari dapurnya. Ternyata campuran ketiga bahan itu mudah terbakar. Nah, jadi kayak juru masak dari Cina gitu, jadi dia menemukan nggak sengaja pada abad ke-9. Tapi bagus lah, kalau nggak ditemuin saya nggak bakal main petasan. Oke. Bagus. Oke, lanjut. Jika ketiga bahan tersebut dimasukkan ke dalam sepotong bambu yang ada sumbunya, yang lalu dibakar dan akan meletus dan mengeluarkan suara ledakan keras yang dipercaya mengusir roh jahat. Dalam perkembangannya, petasan jenis ini dipercaya dipakai juga dalam perayaan pernikahan, peristiwa gerhana bulan, dan upacara-upacara keagamaan. Nah, jadi kalau petasan itu biasanya dipakai untuk perayaan-perayaan gitu, dan kalau untuk umat Islam ya mungkin Idul Fitri, Idul Adha, atau Ramadan, tapi mungkin jarang ya. Mungkin lanjut. Baru pada saat dinasti Song tahun 960 sampai 1279 Masehi didirikan pabrik petasan yang kemudian menjadi dasar dari pembuatan kembang api karena lebih menitik beratkan pada warna-warni dan bentuk pijar api di angkasa hingga akhirnya dibedakan. Tradisi petasan lalu menyebar ke seluruh pelosok dunia. Nah, jadi dari mesiu ini diubah menjadi petasan yang ada warna-warninya biar lebih bagus aja gitu. Oke, lanjut ke pembahasan kembang api. Bahan baku tabung diganti dengan gulungan kertas yang kemudian dibungkus dengan kertas merah di bagian luarnya. Kemudian petasan ini menjadi dasar dari pembuatan kembang api yang lebih menitik beratkan pada warna-warni dan bentuk pijar api di udara. Nah, inilah sebuah gambar sketsa dari peristiwa kembang api oleh kerajaan Inggris di Thames, London pada 1749. Di Italia dan Jerman ada sekolah yang khusus mengajarkan masalah pembuatan kembang api. Di sekolah Italia menekankan pada kerumitan kembang api, sedangkan di sekolah Jerman menekankan pada kemajuan ilmu pengetahuan. Dan akhirnya muncul istilah pyrotechnics yang menggambarkan seni membuat kembang api. Untuk membuat kembang api dibutuhkan seorang ahli yang mengerti reaksi fisika dan kimia. Bagus juga ya. Oke, lanjut. Setelah bertahun-tahun, para ahli kembang api akhirnya bisa membuat kembang api berwarna-warni, seperti merah yang berasal dari strontium dan litium, warna kuning berasal dari natrium, warna hijau berasal dari barium, dan warna biru dari tembaga. Campuran bahan kimia itu dibentuk ke dalam kubus kecil-kecil yang disebut star. Star inilah yang menentukan warna dan bentuk bila kembang api itu meledak nantinya. Oke, jadi nggak sembarangan ya warna-warni ini. Oke, ini bagian yang paling saya suka, bahan peledak kimia. Bahan peledak kimia adalah suatu rakitan yang terdiri atas bahan-bahan berbentuk padat atau cair atau campuran keduanya yang apabila terkena aksi, misalnya benturan, panas, dan gesekan, dapat mengakibatkan reaksi berkecepatan tinggi disertai terbentuknya gas-gas dan menimbulkan efek panas serta tekanan yang sangat tinggi. Bahan peledak kimia dibedakan menjadi dua macam, yaitu low explosive atau daya ledak rendah dan high explosive atau daya ledak tinggi. Nah, low explosive ini setahu saya itu berarti berkecepatan supersonik atau kecepatan suara, yaitu 1200 km per jam, dan high explosive itu setara dengan hypersonic, yaitu di atas 5000 km per jam.
Bahan peledak low eksplosif adalah bahan peledak berdaya ledak rendah yang mempunyai kecepatan detonasi velocity of detonation antara 400 hingga 800 meter per detik, sementara bahan peledak high explosive mempunyai kecepatan detonasi antara 1000 hingga 8500 meter per detik. Bahan peledak low eksplosif ini sering disebut propelan pendorong yang banyak digunakan sebagai pada peluru dan roket. Ya, low explosive itu mesiu itu jadi digunakan untuk bahan inilah propelan peluru kayak stol gitu, senjata api lah ya. Di antara bahan peledak low explosive yang dikenal adalah mesiu atau black powder atau gunpowder dan smokeless powder. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, mesiu tersebut banyak digunakan sebagai pembuat petasan, termasuk petasan banding dan bom ikan. Bubuk mesiu adalah jenis Bubuk mesiu adalah jenis bahan peledak tertua yang ditemukan oleh bangsa Cina pada abad ke-9. Selain sebagai bahan pembuat petasan dan kembang api, mesiu saat ini banyak digunakan sebagai propelan peluru dan roket sinyal, petasan, sumbu ledak, dan sumbu ledak tunggu. Oke, sekarang kita masuk ke komposisi kembang api. Beberapa komposisi pembuatan black powder yang dikenal antara lain: 1. Campuran antara potasium nitrat KNO3, charcoal dan belerang. 2. Campuran antara sodium nitrat NaNO3, charcoal dan belerang. 3. Campuran antara potasium nitrat dan charcoal tanpa belerang. 4. Pyrodex merupakan campuran antara potasium nitrat, potasium perklorat KClO4, charcoal, belerang, cyanoguanidin, sodium benzoat, dan dextrin. Oke, jadi bervariasi ya bahan-bahan peledak maksudnya mesiu ini. Adapun zat pengoksidasi seringkali digunakan garam perklorat atau nitrat yang dapat melepaskan gas oksigen dan semburan api pada kembang api. Bahan bakar bereaksi dengan zat pengoksidasi untuk menciptakan gas. Sulfur dalam bubuk hitam akan terus mengintensifkan reaksi antara kedua bahan lainnya. Pyrotechnicians sering menambahkan garam logam untuk campuran ini untuk membuat kembang api berwarna-warni. Nah, pada gambar ini disinilah warna yang berasal dari atom hasil pemanasan pompa energi natrium, barium, dan strontium dengan elektron mendesing di sekitar inti masing-masing. Elektron dengan energi besar menembak hingga ke lokasi yang lebih tinggi. Ketika jatuh kembali ke posisi sebelumnya, elektron kehilangan energi ekstra dan berubah sebagai cahaya tambak. Oke, jumlah energi yang dilepaskan selama proses ini tergantung pada elemennya berkaitan dengan warna cahaya yang kita lihat. Energi yang lebih tinggi seperti yang terbuat dari atom tembaga sesuai dengan panjang gelombang lebih pendek dari cahaya menuju cahaya spektrum biru. Cahaya merah dari atom strontium memiliki energi gelombang lebih rendah. Proses yang sama terjadi pada lampu neon warna. Listrik memberi energi pada neon karena adanya xenon atau argon di lampu. Ledakan keras berasal dari ledakan di dalam tabung seperti granat. Gas berkembang lebih cepat dari kecepatan suara saat semburan menciptakan ledakan sonik atau sonik keras. Nah, begitulah cara kerjanya. Untuk membuat kembang api bersiul lebih rumit, ya contohnya kayak petasan tikus. Pyrotechnicians perlu menemukan bahan yang tepat sehingga pembakaran campuran senyawa kimia cukup untuk mendorong udara keluar dari tabungnya, tapi tidak meledak dengan keras. Pola semburan indah dari kembang api tergantung pada bagaimana desainer menempatkan peledak di dalam tabung. Nah, berikut ini isi dalam fireworks. Ini jenisnya fireworks shell ya. Kayak mirip Roman candle gitu, cuma versi game. Oke, bisa dilihat ya gambarnya. Oke, lanjut ke break. Dalam multi break kembang api, bintang yang terkandung dalam kompartemen terpisah dalam kardus shell. Setiap kompartemen memiliki muatan meledak sendiri yang membakar dan melempar keluar bintang-bintang. Untuk menyebarkan dekorasi ini di daerah yang luas harus meledak terbuka dengan kekuatan yang luar biasa. Semakin banyak kompartemen dapat menahan ledakan dan memendam kekuatannya. Semakin besar luas ledakan,
perlawanan berasal dari pembungkus berat yang sesaat membuat gas dan panas dari mencapai daya meledak. Nggak tahu ya, mungkin ini, lihat ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi yang artikel yang saya baca ini sebenarnya mungkin pakai bahasa Inggris, cuma translatannya aneh ya, tapi nggak apa-apa, coba dimengerti aja ya. Sebuah kembang api juga mungkin berisi itu kan loh. Oke, yang translatean agak aneh, nggak usah saya baca lah ya. Seperti kembang api yang naik melalui udara waktu dilesa kering terus membakar. Pada saat shell mendekati puncaknya, sekering telah dibakar cukup rendah untuk menyalakan wait untuk menyalakan bubuk sampai habis. Sekering terus terbakar, membuat jalan menuju stage bubuk hitam kedua dan ketiga. Oke, ternyata sampai sini doang. Nggak kelihatan. Oke, pembahasan kita cukup sampai sini. Jadi buat kalian yang mau buat petasan, belajar dulu yang banyak, jangan asal buat, karena resikonya membuat petasan itu sangat tinggi ya. Tahulah resikonya apa. Sedikit aja ada masalah dan percikan ya meledak ya kan, itu bahaya banget. Jadi itu saja pesan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi sekian video dari saya, semoga ilmu yang saya berikan ke kalian ini bermanfaat, dan mungkin di next video saya bakal membahas mengenai bahan peledak high explosive dan low explosive, atau ya mengenai jenis-jenis bom lah ya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Oke, bye.